Selamat datang di Historical TV. Perjalanan rempah-rempah dari Indonesia ke Eropa adalah salah satu kisah perdagangan yang paling menarik dalam sejarah dunia. Dimulai pada abad ke-15, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kayu manis dari Nusantara menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar Eropa. Orang Eropa menyebutnya sebagai emas hitam karena nilainya yang luar biasa tinggi, terutama untuk pengawetan makanan, pengobatan, dan bumbu masakan mewah. Awal perjalanan Indonesia sebagai pusat rempah-rempah Kepulauan Maluku, yang dikenal sebagai Spice Islands atau Kepulauan Rempah, adalah tempat asal beberapa rempah paling dicari di dunia. Di sana, masyarakat lokal telah lama memperdagangkan rempah dengan para pedagang dari China, India, dan Arab. Barang-barang ini kemudian sampai di Timur Tengah, pusat distribusi rempah ke Eropa. Namun, harga rempah di Eropa sangat mahal karena rantai perdagangan yang panjang dan monopoli pedagang Arab serta Venesia. Rempah-rempah yang dijual di pasar Eropa bisa mencapai ratusan kali lipat dari harga aslinya di Nusantara. Motivasi penjelajahan samudra mahalnya harga rempah mendorong bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris untuk mencari jalur langsung ke sumber rempah-rempah di Asia Tenggara. Perjalanan ini dipicu oleh revolusi maritim yang memungkinkan kapal-kapal besar melintasi lautan. Penjelajah terkenal seperti Vasco da Gama, Christopher Columbus, dan Ferdinand Magellan adalah bagian dari usaha besar ini. Kedatangan bangsa Eropa Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berhasil mencapai Malaka pada tahun 1507. Kemudian ke Maluku. Mereka memonopoli perdagangan rempah dengan membangun benteng dan menguasai jalur dagang. Namun, kedatangan Portugis diikuti oleh Belanda yang kemudian mendirikan VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, pada tahun 1902. Belanda memusatkan kekuasaannya di Batavia, Jakarta, dan mengontrol distribusi rempah secara ketat. Belanda bahkan mengembangkan sistem tanam paksa di beberapa wilayah untuk memastikan pasokan rempah tetap stabil. Hal ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat Nusantara, tetapi juga memperkuat monopoli rempah di pasar global. Rempah di Eropa dampak dan transformasi. Ketika rempah-rempah tiba di Eropa, mereka menjadi simbol kekayaan dan kemewahan. Rempah digunakan untuk mengawetkan makanan, menghilangkan bau tak sedap, dan bahkan untuk ritual keagamaan. Namun, monopoli bangsa Eropa juga menimbulkan persaingan dan perang dagang antara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Akhir era monopoli rempah. Pada abad ke-18 dan ke-19, monopoli rempah-rempah mulai runtuh karena perubahan ekonomi global, peningkatan produksi rempah di tempat lain, dan munculnya produk substitusi. Namun, kisah perdagangan rempah dari Indonesia tetap meninggalkan jejak penting dalam sejarah dunia. Perjalanan rempah-rempah tidak hanya menghubungkan Nusantara dengan Eropa, tetapi juga menciptakan jalur perdagangan global pertama yang mengubah politik, ekonomi, dan budaya dunia. Kisah ini menjadi bukti bagaimana Nusantara memainkan peran kunci dalam sejarah peradaban manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.